Ada orang. Penyakit Nona kambuh lagi. Ada orang, Ran. Cepat, tahan dia, Anran. Segera panggil dokter ahli. 2 dokter ahli datang lagi. Yang mengenakan penutup kepala itu adalah dokter Qiyi. Dikatakan bahwa dia pergi ke tempat misterius setelah kecelakaan mobil. Dan belajar ilmu kedokteran yang tiada taraf. Yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kedua dokter hebat ini? Maaf, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ini adalah Master Li Shizen dari Wanggu Obat. Dia mewariskan keterampilan luar biasa. 10 jarum menakutkan. Setiap penyakit bisa disembuhkan dalam 10 jarum saja. Ini adalah yang disebut 10 jarum penyelamat jiwa. Penusukan seperti jarum jahit. Penusukan turun stabil seperti anjing. Memang luar biasa. Saatnya menyaksikan keajaiban. Mengapa Dr. Li bisa seperti ini? Anak perempuan saya muntah darah. Penyakit Nona sangat parah. Saya sudah tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan lagi. Dokter ajaib, tolong selamatkan Anran. Tolong selamatkan dia, dokter. Dia masih bisa diselamatkan. Lin Gao Ren benar-benar. Ketua An, jangan bingung. Penyakit Nona Anda, bahkan saya pun tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jangan biarkan dukun seperti ini menipu Anda. Benar, kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Lin Gao yakin? Jika terlambat sedikit lagi, benar-benar tidak akan sempat. Berhenti, tahan dia. Saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Dia sedang berbicara dengan siapa? Tidak tahu. Bermain-main dengan hal gaib. Dia masih memiliki satu napas. Saya ada sedikit hubungan dengan direktur kalian. Tolong berikan muka dan lepaskan dia. Kalau tidak, akan ada keributan. Saya khawatir kalian akan terluka. Ayo. Ran, kamu sudah bangun. Ran, bagaimana perasaanmu? Ada apa? Saya baik-baik saja. Bagus sekali. Sudah bangun. Bagaimana mungkin? Terima kasih atas pertolongan Anda. Izinkan saya memberi hormat. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Putri Anda tidak sakit. Dia diracuni oleh seseorang. Apa ini? Sepertinya keluarga Leng ingin menghabisi keluarga An saya. Sudah siap semuanya. Kembali ke rumah, Tuan. Sudah berada di dekat keluarga An. Menyiapkan jaring yang sangat ketat. Katakan kepada Zheng Yijian, Master Zheng. Bisa mulai sekarang. Zheng Yijian. Pertarungan di Golden Gong Bay. Kau tebas kakakku. Zaza Fei malu dengan gelar Dewa Perang. Xiao Chun, jangan katakan apa-apa lagi. Kalau kau saudara, tebasku sekali saja. Baik. Tunggu sebentar. Apakah ada pesan terakhir? Bunga. Jangan lagi menaburkan, akan mempengaruhi kecepatan saya menarik pedang. Baiklah. Malu sekali. Pedang ini disebut memisahkan bunga dan mengusap Willow. Kamu pikir bunga ini ditaburkan begitu saja? Keji. Tidak tahu malu. Tidak heran itu adalah Dewa Pedang Zheng Yijian. Dalam sekejap mata, bisa melesat sejauh ini. Keluarga Leng bisa mengirimkan ahli sebaik dia. Keluarga An mungkin akan mengalami masalah besar. Hahaha. Tak heran dia adalah pelindung utama keluarga An. Master Cheng Xiaochun, kan, bahkan mampu mengalahkan 5 ahli dari suanjing keluarga kami. Tapi hari ini, ada Dewa Pedang di sini. Kalian semua harus mati di sini saat berkeluarga. Xiaochun. Sudah menyakiti hati. Xiaochun. Bro Xiaochun, tidak apa-apa, Bro Xiaochun. Bukankah sudah janji akan makan? Kenapa jadi berkelahi? Lin Gao Ren, kenapa kamu datang? Hari ini hari ulang tahunku. Ini adalah pesan yang saya kirimkan kepadanya. Direktur An malah memanggil dia Gao Ren. Dia siapa ya? Kata orang, dia menyembuhkan penyakit Nona An. Dia bisa menyembuhkan penyakit, tapi itu tidak berarti dia bisa bertarung. Di tubuhnya bahkan tidak ada aura seorang pendekar. Tidak ada sama sekali. Menurutku memang bukan lawan yang sepadan untuk Zheng Yijian. Hanya membuang-buang harapan. Xiao Chunge juga bukan lawannya. Datang lagi yang mau mati. Ucapkan wasiatmu saja. Perutku agak lapar. Ada makanan tidak? Ada. Lin Gao ingin makan daging naga. An juga akan membawakan untukmu. Bodoh, berani-beraninya mengabaikan Master Zheng. Master Zheng paling tidak suka orang yang tidak menghormatinya. Siap-siap saja diiris jadi keripik. Lihat pedangku keluar seperti naga.
Orang. Apa mungkin aku memotongnya, hingga tidak tersisa serpihan pun? Sudah selesai. Di mana saus cabainya? Dia kapan lewat? Baru saja Master Zeng jelas memukulnya. Seharusnya dia sekarang sudah menjadi potongan daging, bisa mengalahkan Lao Mo. Berarti kamu punya sedikit kemampuan. Belum ada yang secepat pedangku. Aku meremehkanmu. Dia sudah menghunus pedang. Aku tidak bisa bernapas. Rasa tertekan yang sangat kuat. Inilah Golden Bohemia Square. Apakah ini kekuatan Dewa Pedang? Sepertinya ini adalah takdir yang ingin menghancurkan rumahku. Untuk belajar ilmu ini, harus terlebih dahulu mengorbankan diri. Apakah kamu sudah ingin menguasai ilmu ini? Harus terlebih dahulu menyunat diri. Apakah kamu sudah? Tidak menyunat diri pun bisa menguasai ilmu ini. Terimalah hukuman ini. Di mana orangnya? Apa yang terjadi dengan Master Zeng? Ada apa ini? Baru saja tadi, kenapa rasanya seperti akan mati? Padahal dia jelas tidak punya aura seorang pendekar. Mungkinkah dia sudah kuat sampai tingkat yang aku tak bisa lihat? Tidak mungkin. Biarkan aku sambungkan untukmu. Apakah kamu sudah gila? Lengan ini terluka oleh Dewa Pedang. Tendon sudah putus, bagaimana bisa disambung? Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia juga tidak bisa menyelamatkannya. Lin, tidak perlu menghiburku lagi. Tangan ini sudah tidak berguna lagi. Tidak sulit diobati. Menggunakan stimulasi internal untuk tulang dan generasi sel. Melancarkan meridian Anda. Tangan saya bisa bergerak. Tangannya bisa bergerak. Keterampilan medis Anda membuat saya kagum. Tapi dalam hal membunuh, aku yang sebenarnya ahli. Kembali lagi, aura membara lebih kuat. Aura membara semakin kuat. Teknik pedang Jin Xie, gerakan terakhir matahari terbit di timur. Hahaha. Aku buat kamu pura-pura lucu. Kamu hancur sampai tidak tersisa serpihan pun. Pakaian. Ini adalah warisan dari ayahku. Lin Hai benar-benar terkena. Zeng Yijian satu pukulan. Nyaris tidak jatuh. Anak ini pasti sudah berlatih pelindung emas. Aku punya firasat buruk. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak bertemu lawan yang sebenarnya. Kamu pantas mati di tanganku. Pedang ke-11 Dugu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sial. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sial. Lin Gaeren, kamu merasakan bahaya. Hari ini ada reuni teman sekelas. Akan terlambat. Bajingan kecil. Berani mengabaikanku. Hilang tanpa jejak. Orangnya kenapa tidak terlihat? Kecepatanku sudah melampaui batas penglihatan manusia. Kamu tidak mungkin melihatku. Tunggu, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu terlebih dahulu. Lalu mencungkil matamu. Agar kamu perlahan-lahan merasakan ketakutan akan kematian. Yang itu, aku tidak akan menunggu untuk makan. Aku pergi duluan. Nggak main dulu ya. Kalian pelan-pelan saja. Lin Gaoren. Sekelompok orang sampah. Tunggu aku keluar dari penjara. Aku pasti akan membalas dendam 2 kali lipat kepada Lin Feng. Sudah lama tidak bertemu. Lin Feng, kalian mau memanggil dia buat apa? Yang seharusnya datang tidak datang. Yang tidak seharusnya datang malah datang. Bukankah ini menurunkan kelas teman-teman? Iya, benar sekali. Vijay. Tuan Dai, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Siapa itu? Lin Feng. Iya, Lin Feng. Selama 10 tahun ini, kamu ngapain saja? Aku pergi untuk berlatih. Berlatih. Aku bilang, Lin Feng, ya, kalau ada masalah, datang saja ke saya. Saya ini, baru-baru ini perusahaan baru saja go public. Saya akan atur untukmu. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan, tidak masalah. Sebulan saya kasih kamu 2.000, 3.000. Bisa cukup untuk menghidupi keluargamu, kan? Terima kasih, tidak usah. Lin Feng, kamu datang ke reuni. Sebenarnya untuk bertemu dengan kami, teman lama. Menjalin hubungan. Kenapa harus pura-pura? Iya, sudahlah,
Sudahlah, dia tidak menghargai. Kita juga tidak bisa memaksa. Lin Feng, ayo makan lebih banyak. Makanan di sini mahal. Biasanya kamu juga tidak bisa makan ini. Kamu makan banyak, kami minum yang kami punya. Ayo, 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 ayo. Ini kan orang kedua di grup An Tianming, Direktur An, kan? Pak An ini adalah salah satu dari 3 raksasa di kota baru Shanghai. Apa mungkin dia tahu, perusahaan Pak Dai akan go public, dan datang untuk memberi selamat. Pak An, kalau perusahaan kecil saya bisa go public, itu semua berkat Anda. Anda datang secara pribadi untuk mengucapkan selamat kepada saya. Aduh, wajah kecil saya benar-benar bersinar. Saya menghormati Anda basahi bibir Anda. Saya akan meminum gelas ini sampai habis. Lihatlah saya, apakah Anda layak? Pergi jauh-jauh. Salam, Tuan Lin. Tuan Lin. Pak An membungkuk kepada Lin Feng. Panggil dia ahli. Halo ahli Lin. Ahli Lin. Berikan ini padanya, bungkukan badan. Pak An, ini adalah, Lin Gao Ren adalah dermawan keluarga An. Apa salahnya saya datang untuk mengangkat gelas? Salah besar itu. Dia bukan orang hebat, namanya Lin Feng, dia teman kuliah kita. Iya, dia ini anak miskin. Diam. Lin Gao Ren, baru saja saya dengar Anda datang ke sini. Saya langsung bergegas ke sini. Tidak saya sangka, orang brengsek ini telah mengabaikan Anda. Saya minta maaf atas hal itu. Ada apa ini? Ini, kita ini reuni teman sekelas. Kamu datang tidak cocok, kan? Dasar bajingan, kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Dasar bajingan. Kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Tuan An ternyata memaki orang juga. Orang yang sangat sopan ini. Gao Lin, aku sudah membeli meja ini. Kalian santai saja menikmati pertemuan alumni kita. Biasanya bayar sendiri-sendiri. Cara kamu ini tidak cocok. Haha. Jangan sampai terulang. Baik, jangan sampai terulang. Kamu telah mengabaikan Tuan Lin. Mulai sekarang Anjia tidak ada hubungan lagi denganmu. Pak An, jika kalian tidak berinvestasi, saya akan bangkrut, Pak An. Sudahlah, kita kan teman sekelas. Tidak perlu seperti itu. Bajingan, beruntunglah kau, Lin Feng. Masih ingat aku? Lin Feng, kau membuatku kehilangan muka. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Menjual diri tanpa batas. Ini adalah legenda, panci besi merebus diri sendiri. Ini pasti bohong, kan? Bukankah ini panas? Lakukan apa? Minggir. Anak ini nasibnya benar-benar sial. Ketemu abang jago bertarung yang patroli. Jadi kamu Lin Feng, ya? Ada yang mau bayar untuk 2 kakimu? Zaman sudah seperti apa ini? Masih pakai trik ini lagi. Aku sudah SMA, tahu. Di sini cuma sedikit cuka saja. Titik didih cuka sangat rendah. Jadi di sini cuma suhu air mandi saja. Kakak-kakak. Anak kecil ini selesai sudah. Berani-beraninya mengolok-olok kakak ayam jago. Minggir, ngapain lihat-lihat? Aku kasih tahu, di wilayah kakak ayam jago. Meski kamu benar-benar dewa, kamu harus nurut. Sekarang aku kasih tahu apa itu aturan. Dulu kamu mematahkan tangan dan kakiku, membongkar pakaiannya. Kau cucu, jangan salahkan kakek yang keras. Kalau menyinggung bro duel ayam, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Sihir boneka, pergi. Ada apa dengannya? Dia mau apa? Apa maksudnya? Kamu gila, kamu pukul kakak besar. Apa yang terjadi, Dela? Kamu mau apa? Kamu memukul dia. Kakak besar, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba di dalam kepala muncul satu lagu. Lalu aku pun tidak tahu lagi. Kalian bertiga, pergilah pukul mati dia. Lanjutkan. Pergi. Halo. Pukul dia. Untuk apa? Kakak. Dia di sana. Ayam aduan jahat dapat balasan jahat. Langit sedang menagihnya. Ini orang hebat. Orang hebat datang membantu kita. Benar, orang hebat datang membantu kita. David Jie anak ini. Terakhir kali, pertemuan teman ini berakhir tidak menyenangkan. Itu tanggung jawab saya. Kali ini, saya mengajak kalian semua untuk berkumpul lagi. Itu tetap saja padai kita. Seorang bintang besar seperti ini, Bai Fei Fei saja bisa diundangnya. Luar biasa, luar biasa. Aslinya lebih cantik daripada di drama. Iya, benar. Aku beli semua barang yang ada di situ. Oh, kamu mampu membelinya.
kalian berdua ini, saya ingin memperkenalkan secara resmi kepada semua orang. Ini adalah pacar saya, Bai Fei Fei. Wow, Direktur Dai sangat hebat ya. Pacar yang secantik ini, sebagai pacar. Pak Dai, bolehkah saya berfoto bersama Pak Bai? Maaf, tidak memungkinkan. Baiklah, ini siapa? Ini, adalah Lin Feng yang telah berlatih menjadi dewa selama 10 tahun. Kamu memang lucu, teman. Kamu adalah seorang pemburu abadi. Aku akan syuting berikutnya. Tepatnya bertema tentang pemburu abadi. Jadi, ada kesempatan untuk berkomunikasi. Berbagi pengalaman. Guru Bai, produksi film ini sangat besar. Bisakah kamu memberitahu kami, siapa pemeran utama pria dalam film ini? Kami sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, tapi aku bisa beri kalian sedikit bocoran. Pemeran utama pria adalah Tony Stark. Bintang internasional. Pak Bai, saya penggemar Anran. Katanya Anran kali ini adalah, apakah dia pemeran utama? Anran, ini Fei Fei kita, kan? Sering bekerja sama dengan Anran. Jangan terlalu kaget ya, Lin Feng. Aku mengenalnya. Lagi bercanda ya, siapa yang tidak mengenal bintang selevel Anran? Iya, benar kan? Betul, kan? Yang penting dia harus mengenalmu. Wow. Anran, Kak An. Anran. Kak An, kenapa kamu datang? Kakak Lin Feng, ternyata kamu di sini. Kamu benar-benar di sini. Apa yang terjadi, kakak? Kenapa kamu datang? Ayahku menyuruhku bertanya padamu, kapan kamu bisa datang ke rumah kami untuk makan bersama, makan malam keluarga. Jangan marah, Pak Dai. Orang Lin Feng ini hanya mengandalkan backing yang dia punya. Sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan berdebat dengan dia. Apa yang kamu katakan? Apa aku tidak benar? Apa aku salah mengatakan ini? Aku rasa dia juga tidak sehat, kan? Orang normal mana yang akan berkata, apakah dia sedang berlatih abadi? Kalau kamu punya prasangka besar terhadap berlatih abadi, kamu tidak akan bisa memerankan karakter ini. Ngomong-ngomong, kamu mengingatkanku. Saya juga merasa dia tidak bermain dengan baik. Anran, meskipun posisimu lebih tinggi dariku, tapi belum saatnya untuk mengganti orang, itu sudah terlalu jauh. HMPH, saya kasih tahu kamu. Produser film ini, Jian Ge, sangat akrab denganku. Kalau soal koneksi di belakang panggung, aku Bai Fei Fei tidak takut padamu. Kalau begitu, coba angkat telepon dulu. Halo, Jian Ge. Kamu tidak perlu datang ke lokasi syuting besok. Kenapa? Kamu tahu siapa pihak pendanaan film ini? Adalah siapa, kan? An Kuan Siong Andong ah. Kamu tahu Andong adalah investor kami. Tapi kamu malah menyinggungnya, Ganjin. Anjie, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar dengan susah payah baru mendapatkan peran wanita ketiga. Kalau kamu menggantiku, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kakak Lin Feng adalah penyelamat keluarga kami. Dia bilang kamu tidak mampu. Kamu tidak akan mendapat kesempatan. Aku beri kamu satu nasihat. Jadilah orang dulu sebelum jadi seniman. Kakak Lin Feng, sejak pertama kali aku mengenalmu, aku merasa kamu sangat istimewa. Bisakah kamu memberitahuku, siapa sebenarnya dirimu? Sebenarnya, aku bukan orang dari dunia ini. Bisakah kamu memberitahuku, siapa sebenarnya dirimu? Sebenarnya, saya bukan orang dari dunia ini. Dulu saya adalah seorang otaku. Saat tidak ada kegiatan, saya suka bermain game. Tapi saya tidak menyangka suatu hari, semuanya akan berbeda. Kau, wanita iblis, berani-beraninya ingin mengganggu saya. Hari ini saya akan menyegelmu. Kau tua bangka, sudah berabad-abad tapi belum berhasil melewati bencana. Sebaiknya kamu hemat tenaga saja. Apa aku masuk ke dunia game?
Pedang tanpa batas 9 putaran. Masuk ke dunia game. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi kemudian aku baru sadar. Aku berubah menjadi Lin Feng. Meskipun permainannya palsu, perasaannya sungguh nyata. Di sini orang tua sangat baik padaku. Lalu kemudian aku dibawa oleh guru ke gunung untuk berlatih alkimia. Setelah 10 tahun, aku kembali ke sini. Segalanya sudah berubah, orang dan barangnya berbeda. Orang tuaku hilang, adikku juga sudah besar. Aku telah memutuskan harus menemukan mereka kembali. Kemampuanmu membuat cerita juga tidak begitu hebat. Kalau tidak mau bicara, ya sudahlah. Aku juga tidak akan memaksamu. Sebenarnya aku datang padamu kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayahku bilang kepadaku, setelah kita bertengkar dengan keluarga Leng terakhir kali, An Jiayuan menjadi sangat lemah. Pemimpin keluarga Leng, Ayah Leng, segera akan keluar dari penjara. Orang ini kita tidak bisa berurusan. Pemimpin keluarga Cai, Cai Kun, adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Kekuatan sangat kuat. Jadi ayahku ingin aku menikah dengan mereka. Dengar-dengar, Cai Sao itu terkenal sangat berminyak. Apakah kamu mau menikah? Apakah aku punya pilihan? Kak Lin Feng, aku tahu kamu sangat hebat, tapi kamu tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Leng. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu mau menikah? Tentu saja aku tidak mau. Baiklah, besok ikut saya ke rumah Cai. Mau ngapain? Batalkan pertunangan. Anak perempuan bisa menikah dengan Cai Sao. Itu juga merupakan keberuntungan bagi keluarga An. Dengan begitu, kedua keluarga kita akan menjadi satu keluarga. Chuan Xiong, aku sangat paham. Tujuanmu menikah. Tidak lain, kamu ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Cai kami untuk mencari perlindungan. Kalian kali ini mengusik keluarga Leng. Bukan orang baik juga, tapi aku lihat kalian cukup tulus dalam menempatkan rumah. Asalkan Anran membuatku merasa nyaman, keluarga Cai pasti bisa melindungi kalian dengan baik. Iya. Identitas Tuan Cai sangat mulia dan kekuatannya luar biasa. Menikahi gadis kecil itu juga cocok sekali. Nanti, hal seperti ini tak perlu lagi diucapkan. Ran Lin, orang hebat. Kalian kok datang? Pertama kali lihat langsung. Lebih menarik daripada di film. Malam ini kamu tinggal saja. Tuan Cai, kalian kan belum menikah. Apakah melakukan ini terlalu terburu-buru? Pagi dan malam adalah milikku. Menikah lebih awal juga sama saja. Kamu. Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak berguna ini. Aku datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Sungguh keterlaluan. Kamu tahu di wilayah keluarga Cai kami. Apakah kamu sudah memikirkan akibatnya jika mengusik kami? Apakah kamu sudah pernah memikirkannya? Anran, cepat minta maaf pada keluarga Cai. Tuan An, saya tahu Anda punya alasan tersendiri. Tapi bagaimanapun juga, kebahagiaan putri Anda tidak boleh dikorbankan. Selesai, kita pergi. Saya dari keluarga Cai. Kalau kalian mau datang, datanglah. Kalau mau pergi, pergilah. Keluarga Cai kami, datanglah kalau mau. Kalau mau pergi, pergilah. Aku, Lin Feng, selalu datang kalau aku mau. Pergi kalau aku mau. Anak muda, keberanianmu membuat aku ingin tertawa. Aku beri kamu satu kesempatan untuk hidup. Crawl dari sini. Panggil aku 10 kali ayah. Lagi, tinggalkan Anran. Aku bisa mengabaikan hal ini. Kalau tidak, nyawamu akan berakhir. Saudara kecil Cai Sao adalah orang yang berhutang budi kepada keluarga An. Tolong, lihatlah dari muka An. Saya minta maaf atas namanya. Ayah. Sungguh, dia menganggap dirinya sangat penting. Benar kan? Kamu hanyalah anjing dari keluarga Cai. Anjing tidak punya hak untuk menghormati saya. Ran. Ayah tidak berguna. Maafkan aku. Ayah. Nak, kalau kamu tidak minta ampun, nasibmu akan seperti ini. Aku suruh kamu pura-pura. Anak harus menyelesaikannya sendiri. Aku percaya padamu. Menghadapi orang seperti ini sangat mudah. Berani sekali kamu. Baru-baru ini kemampuanku semakin meningkat. Pas sekali untuk menguji kamu. Sekarang aku akan membuatmu merasakan
keluarga Chai kami. Kekuatan hebat dari Sue Hun Yuan Sisan Kun. Anakku sudah mempelajarinya. Rahasia keluarga Chai. Hun Yuan Sisan Kun. Kemampuannya sudah mencapai tingkat awal bumi. Apakah ini yang disebut gerakan setan? Tingkatan seperti ini, aku seumur hidup tidak akan mencapainya. Sungguh hebat. Memang keluarga Chai, jenius yang langka sekali dalam 100 tahun. Apa jurus ini? Sangat aneh. Saat keluarga Chai mengamati gunung dan mendengar laut, mereka mendapatkan inspirasi dari tubuh Kun, menciptakan 13 set jurus tinju. Hun Yuan 13 Kun, Gao Renlin sedang dalam masalah. Aku akan membuatmu tahu, di dunia ini, siapa yang tinjunya keras, siapa yang bisa berbicara. Tinjumu terlalu menggoda, anak kecil tidak pantas menonton. Kamu mau apa? Sombong. Selesai, ayah. Sekarang masalahnya jadi besar. Aku beri kamu satu peluang untuk selamat. Gali dari sini, panggil 10 kali ayah. Sudahlah, kamu, anak muda, harus belajar tahu batasnya. Baik. Ayah. Kamu anak durhaka yang tak punya harga diri. Anak muda, kamu tahu tidak? Di luar sana masih ada yang lebih hebat. Sepertinya aku pernah dengar kalimat ini di suatu tempat. Masih keras kepala padahal sudah diambang kematian. Bapak Chai Kun adalah ahli di dunia langit. Kamu bukan lawannya. Cepat bawa Ranan pergi. Aku bisa menahan dia selama 5 detik. Ayah. Sejak 10 tahun yang lalu, aku membantai 5 sekte dan 12 aliran sekaligus dalam satu napas. Tidak pernah lagi melakukan serangan. Tapi hari ini, Chai Kun kembali akan membantai habis-habisan. Apa yang harus dilakukan? Tak diragukan lagi dia adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Gerakannya belum keluar, niat membunuh sudah hadir. Dalam pertarungan selevel ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Lin Gaeren sedang dalam masalah. Kak Lin Feng. Cepat sekali, sama sekali tidak bisa melihat gerakan ayah. Selama bertahun-tahun, kemampuannya hanya meningkat, tidak berkurang. Bocah itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Pasti sudah mati total. Aku seharusnya tidak membiarkanmu datang ke sini. Aku yang membuatmu menderita. Enak sekali pijatnya. Anak ini tidak terpengaruh oleh seranganku yang penuh tenaga. Ternyata dasar ilmunya sangat dalam. Bisa dilihat dari sini. Jika saya melakukan sedikit kebaikan, dan kemudian membawanya ke dalam kegelapan, itu juga pilihan yang baik. Anak muda ini memiliki dasar yang baik. Di usia muda, dia sudah mencapai tingkat langit. Tadi saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya. Hanya ingin menguji keberanianmu. Bagus, kamu bisa bergabung sebagai muridku. Terima kasih, Kakak Chai, sudah berbaik hati. Aku sudah punya guru. Lagi pula, kau juga tidak bisa mengajariku apa-apa. Kau bilang apa? Barusan kau jelas sudah mengeluarkan seluruh tenaga. Sungguh memalukan tapi tetap ingin menjaga muka. Anak muda, baru saja melewati jalan yang mudah patah. Kalau kamu tidak mengerti, maka aku tidak perlu lagi memberi muka padamu. Semoga kamu tidak menyesal. Ternyata ini adalah senjata dewa kelas atas. Ayah, itu apa sih? Ini adalah busur ilahi hari berikutnya dari keluarga Chai. Dari Sekte Gunung, hadiah untuk keluarga Chai. Busur ini tidak membutuhkan panah. Cukup tarik busurnya, konsentrasikan kekuatan dalam untuk menembak. Kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang menyesal sudah terlambat. Karena tidak bisa digunakan oleh keluarga Chai saya.
Saya juga tidak bisa membiarkanmu menjadi musuh keluarga Chai. Killer yang sangat kuat ya. Lin, kamu harus hati-hati. Tidak mungkin, kekuatan pedang ini tergantung pada kekuatan pengguna. Busur ini ada di tanganmu. Sungguh sia-sia, busur. Memang busur yang bagus. Ayah. Jika kamu suka, terima saja. Baiklah, aku akan menerimanya. Guan Yao, kamu benar-benar menyembunyikan diri dengan sangat dalam. Kakak Lin Feng, kamu hebat. Kali ini berkat kamu. Penggabungan keluarga dengan keluarga Chai batal. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Jika demi kepentingan besar, bahkan harus mengorbankan putrinya, maka kemenangan seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Kalau kamu mengerti, itu yang penting. Lin Gaoren, kamu mau kemana? Pulang ke rumah makan. Senior, kali ini kedatanganmu. Minta tolong agar kamu membantu satu hal. Kenapa aku harus membantumu? Aku bisa memberimu uang, ada juga wanita. Apa yang kamu katakan memang baik, tapi aku bisa mendapatkannya sendiri. Tapi, senior, orang Lin Feng itu terlalu sombong. Dia sudah melukai beberapa orang dari keluarga Leng. Tadi kamu bilang itu adalah Lin Feng. Iya. Menghadapi Lin Feng tidak perlu kamu minta padaku. Hutang sebelumnya belum selesai dihitung. Ran, kakak minum air. Serangan ini cukup bagus. Siapa itu? Kurir. Gadis kecil ini mengirimkan kejutan untukmu. Gadis kecil memberimu kejutan. Xiao Ran. Racun dari adikmu. Tidak ada penawarnya. Aku ingin kamu menyaksikan orang-orang di sekitarmu satu persatu meninggal. Racun ini menyebar sangat cepat. Aku akan stabilkan meridiannya. Kita bertemu lagi. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Kamu lagi. Kali ini kita sudah memberi kelonggaran, dan masih dihukum oleh direktur. Dia adalah adikku. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Hanya seorang pendeta kecil. Tak boleh terlalu sombong. Hari ini biar aku tunjukkan apa itu aturan. Dewa besar pedang duka tidak sesuai larangan. Kamu malah menggunakan rahasia besar pedang duka kepada kami. Lin Feng, kita sudah kenal bertahun-tahun. Apakah kamu perlu sampai begini? Aku, Lin Feng, baik kepada teman-teman apa saja. Tapi terhadap musuh, semakin dia takut apa yang aku lakukan, semakin aku lakukan. Ayo pergi. Kita tidak bisa mengalahkan dia. Bahkan jika kepala bagian sendiri yang datang, dia tetap bukan lawan. Kalau begitu, kita sial dan pergi saja. Aku telah menyiapkan pelindung di sini. Kalian di sini sangat aman. Aku pergi sebentar, tunggu ya. Kakak Lin Feng. Anak kecil, masih ingat siapa aku? Belakangan ini ada yang menyebarkan gosip, mengatakan aku kalah teknik dari orang lain. Dipermalukan oleh seorang muda. Hari ini saya membawanya ke sini, untuk konfrontasi langsung. Kalian berdua cukup dihormati di bidang ini. Tolong buatlah sebuah kesaksian untuk saya. Kakekku, Anda terlalu sopan. Dia itu masih bocah, bajingan kecil. Konon katanya, orang yang memecahkan 3 ilusi suaramu. Saya rasa semua gosip itu disebarkan olehnya. Anak muda demi terkenal, bisa berkata apa saja, bahkan kebohongan. Kakekku, cepatlah, cepatlah. Nyonya Wang sebelah, masih menunggu aku menari di alun-alun. Kamu tidak seharusnya menyentuh keluargaku. Anak muda sombong. Kamu sudah diambang kematian tapi tidak sadar. Meski kamu mengalahkan Zheng Yijian, lihatlah sekeliling ini. Aku sudah menyiapkan untukmu. Hadiah apa? Saya telah berada di Tangmen selama 10 tahun. Tidak hanya belajar senjata rahasia Tangmen yang tiada tanding, saya juga melakukan perbaikan teknis. Pemimpin Tangmen,
Tang Xin. Adalah orang yang saya kalahkan. Jujur saja, nama kedua saya adalah Raja Senjata Rahasia dari Su. Raja Senjata Rahasia. Sembarangan. Kekuatan orang tua yang sudah tua. Itu semua orang bisa lihat. Mana mungkin kamu yang muda ini bersikap sembrono di sini. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Sekarang kamu sudah sampai di titik ini. Ini adalah pilihanmu sendiri. Di kehidupan selanjutnya, jangan sekali lagi mengganggu orang yang tidak seharusnya. Ayo cepat, cepat. Kita masih harus mengejar waktu. Satu lagu putus jiwa. Di mana dunia bawah menangisi jiwa yang kesepian. Tadi terjadi apa? Kecepatan yang sangat cepat. Dia sepertinya menangkap semua senjata tersembunyi. Bagaimana mungkin dalam waktu yang begitu singkat? Apa saya sudah mulai rabun? Jarum hujan pir. Dart kecil dari Tangmen. Hanya saja menggabungkan beberapa jenis senjata tersembunyi. Hanya tercampur saja. Ah! Sangat menyebalkan. Sangat menyebalkan. Bajingan kecil. Kau malah membuatku malu di depan. Dua orang tua itu lagi. Sebenarnya aku ingin kau mati dengan cara yang terhormat. Sekarang aku tidak bisa membiarkanmu lolos. Ternyata seperti yang kukira, kamu cukup berbakat. Aku takut orang akan bilang aku menindas yang lemah. Awalnya aku tidak ingin menggunakan jurus rahasia. Sekarang aku harus bertindak. Ah! Akhirnya akan mengeluarkan jurus itu. Seni boneka benang merah, rahasia warisan kuno dari Kulao. Sudah bertahun-tahun tidak melihat jurus ini. Dulu kala, Kulao hanya mengendalikan satu boneka, lalu membunuh seluruh 5 aliran besar. Sekarang, dia bahkan bisa menggerakkan 3 boneka. 3. Ternyata hari itu adalah kamu. Nak, kamu benar-benar lucu. Sudah mau mati tapi masih tidak sadar. Aku sudah memasang jebakan pembunuh di sini. Kekuatan tanah kotor dalam radius puluhan li. Semua aku gunakan. Hari ini kamu pasti mati tanpa ragu. Aneh, ternyata ada sedikit aura dasar pembentukan, tapi bukan berasal darinya. Garis merah pengunci roh, kehidupan abadi kotoran tanah. Gemetarlah. Aku suka melihat semut sebelum mati. Ekspresi kesakitan perjuangan terakhirnya. Ah. Suara sihir yang sangat dominan itu. Seperti ribuan jarum, menusuk ke dalam jiwaku. Aduh, aku tidak tahan lagi. Tidak, kalau terus begini, kita semua akan mati. Sangat kuat, bahkan jika itu adalah pejuang dari langit. Sulit untuk bertahan hidup. Dan lagi, sihir yang buruk ini. Kalau begitu, aku akan bermain-main dengan speaker ini. Ini. Ini, speaker. Sebelum meninggal dunia, dia ingin menari satu tarian sendiri. Speaker datang. Ini, kenapa ada speaker? Dari mana datangnya? Sebelum dia mati, dia ingin menari satu tarian. Kakek, cepat berhenti. Kakek, tidak kuat lagi. Mari kita menari lagu perpisahan. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa tubuhku tidak mau dengar perintah? Aku sangat ingin menari bersama mereka. Aku teringat masa kecilku. Mimpiku adalah menjadi seperti Michael, seorang penari. Semangatku seolah-olah sedang mendidih. Masa mudaku seolah-olah sedang membara. Aku tidak tahan lagi. Aku mau pergi menari bersama mereka. Berhenti, cepat berhenti. Kalian sedang melakukan apa? Berhenti, cepat berhenti. Usahaku bertahun-tahun, ternyata hancur oleh bocah ini, hanya dengan sebuah lagu dansa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Usaha bertahun-tahun saya. Ternyata dihancurkan oleh bocah ini, hanya dengan sebuah lagu dansa. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Kepala saya sangat sakit. Kuru, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu kuat? Apakah kamu menggunakan cheat? Saat kamu mempelajari ilmu hitam, kamu juga akan terkena dampak ilmu hitam. Berhentilah, kamu pikir hanya kamu yang bisa menggunakan cheat. Hari ini aku akan mati. Juga harus ada yang dijadikan tameng. Perpindahan besar. Ritual yang sudah tua ini tidak baik, mulai menyerang balik. Ritual sepenuhnya hancur, yang tua sudah lenyap. Memang benar, ombak belakang mendorong ombak depan. Kami tidak mau bermain lagi. Ayo kita cepat kembali menari di alun-alun. Tidak mengganggu lagi, tidak mengganggu lagi. Sampai jumpa. Inti dalam makhluk purba. Tidak heran merasakan sedikit aura dasar pembentukan. Ternyata, dia menggunakan inti dalam ini, hanya menggerakkan formasi sihir. Tepat sekali, menggunakannya untuk membantu aku menembus batas. Tidak mengherankan ini adalah energi awal penciptaan dunia. Saat menyempurnakan tubuh, juga dapat menyatu dengan aku. Dalam inti primordialku, latihan memisahkan energi ki, membangun fondasi, emas pil, bayi inti, keluar dari tubuh, berubah menjadi roh, melintasi tribulasi, beberapa tingkat dari tahap Mahaprajna, di bawah bayi inti, memadatkan diri sendiri. Jiwa dan tubuh harus bersatu untuk mencapai kesempurnaan. Selamat, kamu sudah memasuki tahap menengah Yuan Ying. Terobosan yang terlalu cepat, juga bukan hal yang baik. Harus bertahap dan hati-hati, kalau tidak, saat bencana langit 39, ini juga merupakan risiko yang cukup besar. Halo. Saya Ling Aotian. Pekerjaannya sudah selesai belum? Halo. Senior Gugu, kenapa tidak menjawab? Halo. Angin mulai bertiup. Keluarga Leng harus hilang dari sejarah. Selamat datang, restoran Hilton Group Leng. Dengan senang hati melayani Anda, Tuan Huang. Tuan Huang, yo. Bukankah itu Xiao Wen? Bos Huang, tolong lepaskan dia. Dia adalah Bos Huang dari Yongcheng Construction. Dia adalah penguasa di distrik Xinhu. Bahkan keluarga Leng harus memberi dia sedikit muka. Dengar-dengar dia sudah mengejar wanita ini. Selama berbulan-bulan, wanita ini terus menghindarinya. Xiao Wen, sudah lama tidak bertemu kamu. Apakah kamu sudah dekat dengan orang kaya, sampai datang ke sini makan? Bos Huang, hari ini adalah ulang tahun putriku. Tolong kamu pergi. Hei gadis kecil, kamu cukup cantik ya. Hanya saja aku tidak tahu nanti saat kamu dewasa, apakah kamu akan seperti dia, menjadi janda yang tak diinginkan. Restoran kalian seharusnya tidak membiarkan orang seperti ini. Keluar sana. Bos Huang adalah VIP kami P. Dia adalah tamu kehormatan kami. Mau mengusirku, mau pukul aku lagi. Ayo, mau pukul aku, ya. Pukul saja. Pelayan. Tuan, apakah di sini ada aturan untuk tidak membayar setelah memukul orang? Tuan, Anda bilang apa? Di sini, apakah ada aturan untuk tidak membayar setelah memukul orang? Bapak, Anda bercanda, kan? Apa Anda mengira ini syuting film? Ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita, ya? Bos Huang, Ada orang yang datang ke rumah Ding untuk tantangan. Panggil orang. kamu sudah selesai. Keamanan. Siapa yang membuat keributan di restoran ini? Mau ngapain buka? Jenuh kerja ya? Berani ganggu Bos Huang, kau mati deh. Kepada dua senior,
Saya Ma Bao mewakili keluarga Leng. Datang untuk menyapa. Kami berdua pernah melewati selatan, juga pernah lari ke utara. Sudah banyak makan makanan lembut, juga pernah minum air mandi. Tapi sudah tidak peduli lagi dengan urusan dunia. Selama bertahun-tahun, hanya ingin bermain dan menyanyi. Makan, minum, menunggu mati. Silakan pulang. Kekuatan dalam yang sangat kuat. Tidak heran dia adalah ahli puncak di alam surga. Hanya dengan satu nada piano, sudah ada tekanan seperti ini. Tuan Ma, siapa dua orang ini? Tuan Ma, siapa dua orang ini? Bertahun-tahun yang lalu, ada dua penyanyi jalanan. Mereka sama-sama menyukai seorang gadis. Mereka berusaha memberikan gadis itu sebuah bunga mawar. Maka mereka membentuk duet. Untuk tampil di jalanan, mereka mengumpulkan cukup uang, membeli seikat mawar. Lalu apa? Maaf, aku tidak mencintaimu. Dalam sekejap itu, mawar di tangan mereka langsung layu. Sejak saat itu, mereka menggunakan kekuatan kesedihan, menciptakan kehebohan, lagu yang menjadi puncak seluruh dunia persilatan, lagu yang menyedihkan hati. Kemudian para pendekar di dunia persilatan menyebut mereka sebagai dua lansia bulan musim semi, juga dikenal sebagai bulan musim semi kedua. Kenangan di wajah mereka sudah mulai kabur. Tak perlu disebutkan lagi, kalau ada urusan, katakan saja. Kedua senior datang kali ini. Karena keluarga Leng bertemu dengan ahli tingkat surga, harus meminta bantuan kalian berdua. Menarik. Liang tua dan Long tua dari pasar bunga bekas. Bisakah mereka menghadapi anak itu? Jangan lihat pakaian mereka yang sederhana. Siapa saja, juga berada di puncak tingkat Tianjing. Mereka suka berteman lewat musik dan membunuh dengan gelombang suara. Para ahli yang mati di tangan mereka, tidak terhitung jumlahnya. Lagu yang bagus. Sobat muda, kamu juga mengerti alat musik ya? Sedikit mengerti. Zaman sekarang sulit mencari teman sejati. Jujur saja, aku sebenarnya tidak ingin melawanmu. Maaf, hari ini aku memang datang untuk mencari masalah. Apa mungkin Leng Aotian si penakut itu hanya bisa bersembunyi di belakang kalian berdua? Ku dengar bakatmu sangat tinggi, sudah melewati tahap awal Tianjing. Tapi apakah kau tahu bahwa puncak Tianjing dapat mengubah kekuatan alam untuk melawanmu? Dan ada perbedaan besar antara itu dan tahap awal Tianjing. Saya sarankan kau ingat satu hal, kalau harus menunduk, ya tunduk saja. Kalau tidak, nanti akan merugi. Silakan. Sayang sekali, hari ini lagi kehilangan seorang teman sejati. Tekanan yang terus meningkat ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan gelombangnya pun begitu besar tekanannya. Apalagi anak itu yang paling depan, tidak tahan lagi. Hanya Tuan Liang seorang saja, sudah sampai tingkat seperti ini. Apalagi Tuan Long belum bertindak. Dua monster tua ini sangat kuat. Aku adalah bunga yang terombang-ambing di tengah badai. Siapa yang berani mengambil wanitaku? Sialan kau. Sungguh menyebalkan. Ada apa ini? Lagu kesedihan hatiku, ternyata sama sekali tidak berpengaruh padanya. Apakah dia sudah menjadi sangat kuat, sampai sejauh ini, atau aku yang salah menilai? Baik, biarkan aku coba lagi dia. Aku sudah melewati beberapa kali kesulitan. Aku sudah makan nasi lunak, sudah minum air mandi. Manusia Mars manusia 3 tubuh lah. Kepalaku sangat sakit, aku nggak tahan lagi, kepalaku mau pecah. Ternyata Liang menggunakan bagian chorus dari lagu Anran Xiao Hunku. Anak ini sekuat itu ya, kalau terus begini, anak ini nggak mati. Aku duluan pamit di sini. Kenapa dia masih tidak bereaksi? Apakah dia sudah mengabaikan serangan saya? Lihat aku, satu serangan mematikan. Bagaimana bocah ini bisa begitu hebat? Dia tadi cuma bersin saja. Beritahu aku, di mana Ling Aotian? Kau ini sekuat apapun, tidak mungkin bisa mengalahkan dua ahli puncak alam surga, yang bersatu masih lebih hebat.
Anak muda, ada beberapa hal yang jangan kau lakukan terlalu ekstrim. Itu tidak ada manfaatnya bagimu. Meskipun kami berdua sudah tua, tapi untuk berkolaborasi memainkan lagu yang menyedihkan ini, apakah kamu bisa menahannya? Hari ini, aku sudah memutuskan untuk mencari. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia ingin melawan sendiri dua orang ahli puncak di dunia? Dikatakan bahwa Liang Lao dan Long Lao jika bergabung dalam satu lagu, sudah bisa melampaui tahap setengah Wuzong. Silakan saja kalau mau berdebat. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Kalau kau, kawan muda, memang bersikeras, maka jangan salahkan aku kalau aku tak segan-segan. Lao Liang, kita sudah lama tidak bermain musik bersama. Terlalu lama, segala sesuatu di dunia ini penuh penderitaan. Aku akan mengantarmu menuju kebahagiaan abadi. Datang lagi, kali ini berbeda. Dalam musik pembunuhan ini, ditambahkan lagi aura membunuh yang lebih tajam. Aku cuma penonton saja. Aku mau pulang. Mencari teman. Menemukan seorang teman baik. Anak itu sedang bernyanyi ya. Suaranya jelek, tapi rasanya sangat nyaman. Kenapa bisa begitu? Anak ini ternyata dengan lagu anak-anak, melawan dua orang tua, karya musik yang menyentuh hati, terlihat seperti kekacauan, namun sebenarnya merupakan penggunaan dan pengendalian tenaga dalam. Sudah mencapai puncaknya. Mengapa saya bisa terpengaruh oleh suaranya? Di mana di ujung dunia ini bisa menemukan teman sejati? Sudah bertahun-tahun tidak mendengar musik yang harmonis dan indah seperti ini. Sungguh menyenangkan, meskipun sangat menjengkelkan, tapi aku tak bisa menahan diri untuk mengikutinya. Aku sangat bahagia. Aku sangat ingin mengiringinya. Anak ini ternyata sepenuhnya menggerakkan irama musik kedua orang tua itu. Dendam juga secara tak terlihat terurai. Kamu adalah sahabatku. Sampai jumpa. Kawan muda, kemampuanmu luar biasa. Aku kalah. Tapi meskipun kamu menodongkan pisau ke leherku yang renta, aku tidak akan mengkhianati Sao Leng. Bahkan jika kamu menodongkan pisau ke leherku, aku tetap tidak akan mengkhianati Sao Leng. Di suite di lantai atas. Liv ada di sana. Kawan kecil. Sang teman lama memberi nasihat padamu. Tuan rumah keluarga Leng, Leng Ba, lebih kuat dari kita berdua. Bukan kau yang mampu melawannya. Orang keji. Kamu orang keji. Kamu benar-benar. Berikan aku obat. Kalau mau bicara soal ini, kita harus menunjukkan niat baik dulu, kan? Percayalah. Kalau kamu buat aku merasa nyaman, aku pasti akan membebaskanmu. Jangan. Siapa sih yang bikin suasana jadi nggak enak kayak gini? Lin Feng. Lin Feng, kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Berani datang ke wilayah keluarga Leng untuk membuat keributan. Aku beritahu kamu, jangan benar-benar kira aku takut padamu. Hari-hari kesombonganmu sudah berakhir. Orang-orang, cepat datang. Jangan teriak, di luar sudah tidak ada orang lagi. Tidak ada orang. Ini wilayah keluarga Lengku. Setidaknya ada ratusan ahli tingkat bumi. Belum lagi dua orang tua puncak tingkat langit yang berjaga. Kamu bilang tidak ada orang. Kamu sendiri percaya, ada orang. Ada orang. Ayo. Apakah kamu masih punya pesan terakhir? Lin Feng, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, aku segera datang. Segera. Lin Feng bukan orang tinggi Lin. Nah ini adalah milik keluarga kami, yang diambil dari makam dewa. Berharga tak ternilai. Tolong selamatkan nyawaku. Ini adalah milik Anda. Ternyata ini adalah batu spiritual 1000 tahun. Jenis berkualitas ini sangat langka di dunia. Bahkan guru juga tidak punya banyak batu spiritual seperti ini. Jatuh ke tangan orang sepertimu. Sungguh sebuah pemborosan. Benar. Tuan Lin, tolong ampunilah aku. Bolehkah aku pergi sekarang? Apa pendapatmu? Lin Feng, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Aku bisa memberimu apa saja. Ayahku akan segera keluar dari penjara. Kalau dia tahu, aku mengalami sesuatu yang buruk. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tolong, maafkan aku. Maafkan aku. Langit dan bumi, jalan kebenaran.
Karma mengikuti takdir. Tapi keberadaan orang sepertimu di dunia hanya membawa malapetaka. Jangan. Yang terpenting adalah kamu seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Anran. Anran, kamu baik-baik saja, tuan rumah. Tuan muda mengalami kecelakaan. Siapa yang melakukannya? Lin Feng. Lin Feng yang melakukannya. Lin Feng, tuan rumah, semoga Anda tabah menghadapi perubahan ini. Orang itu Lin Feng terlalu hebat. Lao Liang dan Lao Long bekerja sama. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Elder Ma. Saya hanya memiliki satu anak, dan Anda bahkan tidak bisa menjaganya dengan baik. Orang-orang, iya. Seret dia turun dan buat dia cacat. Tuan rumah, jangan perlakukan saya seperti ini. Tuan rumah. Lin Feng. Aku pasti akan membuatmu membayar darah dengan darah. Tertembak. Pesta tuan-tuaan. Kenapa mengundang orang yang kelaparan seperti ini? Sangat tidak sopan. Ya, aku lihat wajahnya agak asing. Jangan-jangan dia pengemis yang menyusup masuk. Hari ini kita merayakan ulang tahun Tuan An. Selain kerabat langsung keluargaan, semua adalah teman baik keluargaan. Perwakilan keluarga. Boleh tahu, saudara dari keluarga mana? Saya yang datang sendiri. Kalian semua orang penting dan berpengaruh. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Tunjukkan undanganmu, tolong. Nak. Saya sedang bicara denganmu. Melihat pakaiannya saja. Jelas itu barang dari lapak pinggir jalan. Pasti cuma mau numpang makan dan minum. Sungguh tidak tahu malu. Orang yang cuma numpang makan dan minum seperti itu, harus diusir saja. Benar, nanti kalau Nona Anjia keluar, jangan sampai menakut-nakuti orang lain. Lihat, itu bukan Anjia Qianqin. Itu Anran, kan? Nona An. Kenapa kamu keluar? Ada orang yang makan dan minum sembarangan. Aku sedang mengurusnya. Kakak Lin Feng, aku mencari kamu lama sekali. Ikuti aku masuk ke dalam. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Dia mau mengajak anak kecil itu ke ruang utama. Bukankah ruang utama hanya untuk keluargaan? Apakah tempat itu hanya untuk orang keluargaan saja? Di dalamnya semua orang dari keluargaan kalian. Aku pergi mungkin tidak terlalu cocok, ya? Kenalan dulu dengan orang lain di keluargaku. Ayo pergi. Lin Gao Ren datang. Aku perkenalkan secara resmi semuanya. Ini adalah orang yang sangat berhutang budi kepada keluarga kita. Lin Feng. Silakan, kamu duduk di sebelahku. Bagaimana Tuan An membiarkannya duduk di samping? Dia orang luar. Kenapa urutan tempat duduknya lebih tinggi dari kita? Memang dia yang menyembuhkan Anran, tapi itu tidak boleh merusak aturan keluargaan. Apakah orang tua itu sudah gila? Ada beberapa orang yang datang ke perayaan ulang tahun. Bahkan tidak membawa hadiah. Sungguh tidak menghargai keluargaan. Chuan Ying, jangan bersikap tidak sopan. Lin Gao, bukan. Menurut kata sepupu saya, keterampilan medis Anda begitu tinggi. Tolong periksa saya juga, ya. Emas sejati tidak takut diuji oleh api. Mari kita buka mata, ya. Sudahlah, ada beberapa orang yang mengaku sebagai dokter ajaib. Padahal sebenarnya hanyalah penipu jalanan. Kalian terlalu berlebihan. Kalau begitu, aku akan lihatkan sebentar. Ada banyak masalah di tubuhmu. Apakah kamu merasa pinggang dan lutut lemas, lengan dan kaki lemah, rambut rontok dan susah tidur? Ini adalah tanda kekurangan energi ginjal yang parah. Saya rasa, dalam hal kehidupan berpasangan, tidak harmonis, kan? Kamu omong kosong. Kamu omong kosong. Kenapa bisa kekurangan energi ginjal? Itu karena waktu muda. Kamu memang tidak tahu menahan diri. Sekarang sudah tua, malahan makin parah. Setiap hari bergantung pada obat untuk memaksakan diri, mengakibatkan tubuh terlalu banyak menguras energi. Itulah sebabnya hasilnya seperti ini. Kamu sudah 2 tahun tidak menyentuhku. Kamu pergi kemana untuk menguras tenaga? Sayang, dia bercanda. Jangan percaya padanya. Ingin dengar kebenaran? Mantra kebenaran. Kau wanita keriput. Sekarang cuma pantas ikut pawang sebelah, menari di alun-alun. Aku An Chuanying,
pria tampan, punya kehidupan pribadi sedikit. Kenapa? Setiap hari lihat wajahmu ini, saya masih bisa tertarik apa? Baiklah, An Chuan Ying. Tunggu saja. Sayang, dengarkan saya menjelaskan, sayang. Sayang. Silakan, orang hebat. Sayang. Saya paling benci wanita yang memukul suaminya. Istri. Saya paling benci wanita yang memukul suaminya. Ada apa ini? Apa yang harus datang tetap datang. Konglomerat, hari ini adalah ulang tahun ayahku. Kau mau melakukan apa? Hari ini adalah ulang tahun Tuan An Lao. Bagaimana mungkin Lengba bisa absen? Tentu saja datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Apakah dia ayah Leng Sao? Ayahnya sudah keluar dari persembunyian. Ayah Leng sudah lama menyembunyikan diri. Konon kekuatannya sudah melampaui tingkat Tianjing. Kalau bukan karena sangat ingin makan ikan, takutnya dia akan menutup diri lagi selama 10 tahun. Kalau dia selesai makan ikan ini, kita semua pasti mati di sini. Hampir selesai makan. Dia hampir selesai makan. Tolong terima hadiah kecil dari saya ini. Sangat menakutkan. Dengan sekali sentuh, kekuatannya begitu besar. Sepertinya hari ini Anjia ditakdirkan mengalami malapetaka. Ayah. Bukankah itu anak tadi? Kenapa dia tiba-tiba bisa menghalangi? Pasti kakak sulung dan kakak kedua. Yang menyerap sebagian besar tenaga itu. Kalau tidak, anak ini sudah terluka parah ini. Kamu adalah Lin Feng. Kamu mencari saya ada urusan. Berdiri di sini saat seperti ini benar-benar bodoh. Tadi membuat saya kehilangan muka. Sekarang lihat bagaimana kamu mati. Bisa mengeluarkan tenaga dalam, dikendalikan sampai sejauh ini. Tidak kurang 1 menit, tidak lebih 1 menit. Ini benar-benar keahlian dewa. Ini sudah bukan sekadar tenaga dalam yang dikeluarkan. Dari aura khusus yang ada padanya, dia sudah mencapai tingkatan Wuzong. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura seorang pendekar darinya sama sekali? Apakah aku salah paham? Itu adalah bulan mawar bekas yang kamu kalahkan, Lin Gaeren. Dia sudah menembus batas Wuzong. Hati-hati ya. Lin Feng. Kamu pikir kamu tak terkalahkan karena mengalahkan beberapa lemah di seluruh dunia? HMPH, bodoh. Aku baru saja memasuki dunia Wuzong. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari kekuatan Wuzong. Harus cepat dan keras. Aku juga harus pergi ke supermarket belanja bahan makanan untuk memasak untuk adikku. Berani menghinakan seorang Wuzong di depan umum. Benar-benar bodoh. Tunggu saja sampai menjadi abu. Kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Konon kepala keluarga Leng generasi sebelumnya juga menghabiskan 10 tahun untuk melatih jurusan naga liar dahsyat. Tidak menyangka dingin sekali, ternyata berhasil besar. Keahlian seperti ini, menghadapi anak ini benar-benar terlalu meremehkan. Tidak baik, apakah Lin Gao merasakan bahaya? Hari ini hari Sabtu, diskon di supermarket, selesai 1 jam lebih awal. Jadilah abu saja. Lin Gaeren. Ini sudah sampai tingkat apa ini? Diskon supermarket hampir selesai. Saya ada urusan dulu, saya pergi ya. Lin Gaeren. Lin Gaeren. Saya sudah memberitahu penegak hukum. Kalian. Semua harus mati. Penegak hukum. Ternyata anak ini bisa membuat keributan sebesar ini. Benar. Kamu putuskan bagaimana? Aku sudah mengirim Long Yi ke sana.
Dalam beberapa tahun terakhir, Ryuichi hampir tidak punya lawan, mengirim dia juga bagus. Ada satu hal lagi. Ada kekuatan dari negara timur, yang menyusup ke Daxia. Muncul di Sinhu City. Biarkan Ryuichi menangani orang dari negara timur dulu. Mengenai Lin Feng, biarkan dia menyelesaikannya. Iya. Bersihkan, bersihkan. Semua keluar. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Tidak dengar, Tulia. Mengapa Tuan Deng datang lagi? Ini sudah yang ke-8 kalinya bulan ini. Kota Sinhu tidak cukup aman, ya. Kalau berbuat salah padanya, tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Cepat pergi, cepat pergi. Aku kira siapa ini? Begitu sombong. Ternyata dia seorang pendekar. Tapi saya katakan kepada kalian, di luar manusia ada manusia, di luar langit ada langit. Di New Hucheng, kalian bertemu dengan saya, Tuan Deng. Kalian tahu apa konsekuensinya? Kakak, seperti biasa. Pertama, patahkan kakinya. Ayo. Apa ini? Kerajaan Daxia. Kakak, lakukan saja. Jangan banyak bicara. Tuan penegak hukum, tidak boleh kau bersikap sembarangan. Bersujudlah. Penegak. Penegak hukum. Penegak hukum kerajaan Daxia. Kenapa belum pergi juga? Baik. Kenapa Kak Longyi tadi tidak bertindak? Mereka beberapa orang itu belum pantas aku lawan. Ada kabar baru dari markas. Markas menyuruh kita pergi dulu ke makam dewa, untuk menyelesaikan urusan orang dari negara timur. Lalu baru urus masalah Lin Feng. Ayo. Kakak, kamu bilang, kita kali ini bisa menemukan ayah dan ibu tidak? Bagaimanapun juga harus dicoba. Nanti kamu ikuti aku dengan dekat. Lin Gaeren, aku sudah dapat petunjuk tentang hal yang kamu minta aku selidiki. Tempat terakhir orang tuamu muncul, adalah di makam Xian Ren di barat kota. Hal ini ada kaitannya dengan keluarga Leng, dan kekuatan di baliknya. Kamu harus berhati-hati. Bau darahnya sangat pekat. Hari ini benar-benar ramai ya. Ada orang lain datang lagi. Makam dewa ini, apa sebenarnya rahasianya? Bahkan penyihir Yin yang dari Pulau Timur, telah muncul. Kecil. Data kekuatannya. Kekuatan perangnya sekitar 40.000. Puncak Wuzong. Kau setara dengan kakak Longyi. Menurut kalian, aku cantik tidak? Kakak. Kakak cantik banget. Ada apa ini? Ilmu Yin yang hebat sekali. Tak diragukan lagi, negeri yang kuno, negeri Xia kuno, memiliki ahli seperti kamu. Tugas saya adalah menangkap semua orang yang masuk ke makam para dewa. Kamu telah ditangkap. Tugas saya adalah menangkap semua orang yang masuk ke makam para dewa. Kamu ditangkap. Kak Longyi, ada apa denganmu? Tenagaku telah dihisap habis. Tadi, tatapan itu bukan hanya ditujukan kepada gadis kecil itu. Kamu sudah terkena kala jengking pasirku. Dalam 2 jam ke depan, sudah tidak bisa bernapas lagi. Sungguh licik. Sungguh membosankan. Tugas selesai begitu cepat. Kupikir akan sangat sulit. Begitu Tuan Guyu bertindak. Satu kata, sempurna. Gadis bunga dari negara Daxia ini, sungguh cantik. Nanti akan dibawa pulang, untuk dinikmati dengan baik. Bajingan kecil. Aku akan menahan mereka, kamu pergi dulu. Berjalan di depanku. Apakah kalian bisa pergi? Sekelompok semut. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Siapa kamu? Kapan masuknya? Kami sudah di sini sejak lama. Kalau bosan, ya ngemil biji semangka saja. Long Yige, orang itu, dia sangat mirip dengan orang di foto itu. Kamu Lin Feng. Kamu Lin Feng. Kamu kenal aku. Markas menyuruh aku menangani orang ini, tapi dia sama sekali tidak memancarkan aura bela diri. Jelas dia orang biasa saja. Onmyoji ini sangat hebat. Kamu tahan dia, tunggu aku pulih. Ah! Aneh. Setiap kali aku menggunakan nafas Onmyo,
untuk menyelidiki tubuhnya. Rasanya seperti masuk ke lubang hitam. Sepertinya di tubuhnya tidak ada aura seorang petarung. Tapi mengapa dia sudah berada di sampingku begitu lama? Aku tidak menyadarinya. Kakak, menurutmu aku cantik tidak? Wajahku agak mirip bibiku. Berani sekali bersikap tidak sopan. Makhluk hidup di dunia ini. Berikan aku sebagian kekuatan yin dan yang kalian. Bagikan sedikit padaku. Tuan Guyu marah. Kekuatan yin dan yang sangat kuat. Seperti 100 matahari yang menyala. Apakah kamu percaya pada cahaya? Inilah cahaya. Mataku mau buta. Bola di kepalanya sangat cantik. Kapan aku bisa punya satu juga? Aku juga mau. Wanita. Ternyata semua suka barang yang berkilau. Aku akan membuatmu tahu betapa menakutkannya wanita yang gila. Bertobatlah. Sangat menakutkan, tidak tahan lagi. Tunggu sebentar. Kalian orang Donggau, kamu tahu dari mana? Aku rasa aku juga tidak punya aksen. Orang Donggau bagaimana bisa berbicara bahasa Mandarin? Benar juga, kenapa aku tidak menyadarinya? Aku mengerti sekarang, mungkin karena kita sudah terlalu lama tinggal di negara Daxia, jadi sudah terbiasa. Jadi kita sudah seperti orang kampung. Orang kampung bertemu orang kampung. Matamu berlinang air mata. Cepat. Gimana? Kalian di sini bagaimana? Tunjangan, gaji dan sebagainya. Kondisinya cukup baik, kan? Selalu mengeluh. Bulanannya bisa dapat 200 yuan. Berani-beraninya mengabaikan keberadaanku. Semua diam. Kamu juga ngomong bahasa Mandarin. Ayo, mari kita berdoa bersama. Ini bukan poin utamanya. Yang penting adalah, kamu akan segera mati. Makhluk-makhluk di langit dan bumi, berikan kekuatan yin dan yang kalian. Berikan semuanya padaku. Begitu rakus ya. Kalau serangan ini dilepaskan, semua orang pasti mati atau terluka. Lari cepat. Nilai kekuatannya sedang meningkat pesat. 50.000, 100.000, 150.000. Mengatur energi yin dan yang dari langit dan bumi serta segala makhluknya. Menjadi sebuah bola. Kekuatan seperti ini, bukan kekuatan manusia yang bisa melawan. Ini masalah besar. Ubah menjadi darah dan daging. Nak. Cepat menghindar. Benda ini agak mirip dengan energi langit dan bumi. Menelan energi langit dan bumi. Menguatkan jalur energi dan tulang darah. Menghilangkan tubuh fana. Pergilah, peluru yin dan yang. Aku akan coba dengan teknik pernapasan. Dari pemula kultivasi, bola sedang tersedot ke sana. Cahayaku akan padam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa kekuatan yin yangku terus-menerus disedot olehnya? Bagaimana bisa? Dia sedang menelan kekuatan yin yang. Ini sama saja seperti seseorang melemparkan bom ke arahmu. Tapi kamu malah memakan bom itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak baik. Kemampuan saya juga sedang disedot. Kalau terus begini, saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sudah, tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih, Tuan, atas pertolongannya. Sangat kuat. Hanya dengan berdiri di sana. Sudah terasa samar. Merasakan kekuatan alam semesta. Terima kasih, Tuan, atas pertolongannya. Sangat kuat. Hanya dengan berdiri di sana. Hanya samar-samar. Merasakan kekuatan alam semesta. Kecil. Data kekuatan tempur. Alat pengukur kekuatan tempur rusak. Tidak bisa diukur. Benar-benar tidak ada cara. Aku harus turun tangan. Yang mulia tersembunyi tanpa terlihat. Sangat tersembunyi tanpa terungkap. Tidak tahu dari siapa Anda belajar. Guru saya sudah meninggal. Anda tidak perlu tahu namanya. Jangan berdalih lagi. Tuan Abe kami adalah Onmyoji nomor 1 di negeri timur. Bisa melihat segalanya. Keberuntungan. Di hadapannya, menyembunyikan tidak ada artinya. Abe. Apakah itu orang? Dari keluarga besar penyihir Yin Yang. Abe. Orang seperti itu. Benar-benar seperti sebuah legenda. Ya ampun. Akhirnya bisa melihat langsung. Dia menggunakan energi, menutupi alat pengukur kekuatan tempur. Aku sampai sekarang masih tidak bisa melihat data kekuatan tempurnya. Yin Yang Master Abe Seishi. Dikatakan sebagai Master Yin yang terbesar. Keturunan Abe Seimei.
Kamu masih cukup kuat, namun di negeri Sia besar ada pepatah. Di luar manusia ada yang lebih hebat, di luar langit ada langit. Bagaimana akhir-akhir ini? Setiap hari ada yang mengatakan kalimat ini padaku. Sangat tidak berbudaya, ya, sungguh menyebalkan sekali. Tidak berbudaya. Dengan darahku, aku bayar kepada para dewa. Sangat baik, mari kita bunuh diri dengan gila. Tuan Abe paling benci jika orang berkata, Dia sudah tidak berpendidikan lagi. tunggu sampai kamu dipukul sampai parah oleh orang dewasa. Aku pasti akan mengambil kembali kekuatan yin dan yang hilang. Itu. Tuan Abe akan bertindak. Dia sedang memanggil Shikigami. Kak, hati-hati sedikit. Ini adalah Sadako, rekaman video horor yang terkenal. Telepon aneh di tengah malam. Niat dendam yang kuat. Apakah dia? Keberadaan yang begitu menakutkan ini, ternyata berubah menjadi. Shikigami Tuan Abe, apakah aku sedang bermimpi? Aku benar-benar menyaksikannya sendiri. Godes masa kecilku. Ilmu panggil memanggil, ya, sudah lama tidak menggunakannya. Kalau begitu, aku panggil dia untuk bermain dengan temannya. Xiao Xian. Ayo. Kakak, kamu pasti gagal. Anak kecil itu ternyata juga bisa melakukan sumen. Bagaimana mungkin? Kakak, kamu ternyata kenal dengan kakak pensian. Aku sangat suka kuku palsunya. Nanti aku cabutkan dia untukmu. Dikirim untukmu. Tidak perlu dibalik dan tidak perlu. Ternyata dia adalah seorang pemanggil. Tidak heran, tidak merasakan aura pejuangnya. Tapi meskipun begitu tetap sangat berbahaya. Abe Aoshi, seharusnya belum ada. Gunakan kekuatan sejati untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Adegan ini sepertinya pernah saya lihat di film sebelumnya. Gambar yang sangat klasik. Dua aliran energi Hertz sedang meningkat dengan cepat. Mereka berdua seperti musuh yang bertemu, saling menatap dengan penuh kebencian. Zen, semangat. Sungguh mengharukan. Aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya menunggu kelanjutannya. Semangat, kakak penulis setan. Bixian akan mulai bertindak. Zen. Bertahanlah. Energi Herzla sedang menurun. Bixian menggunakan ketulusan hati. Dia menyentuh hati Sadako. Mereka saling mencintai dan saling melukai. Selama bertahun-tahun, ternyata berakhir dengan cara seperti ini. Meskipun sangat konyol, tapi aku sangat terharu. Sesuatu yang tidak berguna, tadi hanya sebuah pengantar. Jangan mengira hanya kamu yang bisa curang. Dengan darahku, tanah yang kotor terlahir kembali. Keluarlah, leluhur. Leluhur, apakah dia akan memanggil Abe no Seimei yang asli? Dengan darahku, tanah najis ini bereinkarnasi. Keluar, leluhur. Leluhur, apakah dia akan memanggil Abe no Seimei yang asli? Leluhur Onmyu Ryu. Itu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang yang sangat kuat, para ahli besar berbincang dengan santai. Dengan jentikan jari, pasukan hancur berkeping-keping. Hingga kini masih tersebar kisahnya. Menghadapi orang seperti dia, kalian tunggu saja kematian kalian. Kosong. Apa mungkin leluhur bisa menghilang? Apakah mungkin pemanggilan gagal? Leluhur terlalu sibuk. Coba lagi. Keluar, leluhur. Hehehe. Aku bantu kamu. Keluar. Aku sedang tidur siang.
Siapa bocah yang memanggil aku keluar, menyambut leluhur? Menyambut leluhur, aku dari keluarga Abe, penerus generasi ke-98, pemilik Yin Yang Liao saat ini. Kondisi fisiknya sangat lemah, kekuatan Yin Yang juga habis. Sekarang orang selemah kamu, bisa menjadi pemilik Yin Yang Liao. Aku membandingkannya dengan arsip rahasia markas penegak hukum. Ini benar-benar sosok asli Abe no Seimei. Dalam legenda, Abe no Seimei sangat melindungi orang-orang terdekatnya. Dulu, orang-orang dari keluarga Yagyu pernah menghina Yin Yang Master, dan dia langsung menekannya ke tanah. Sangat kejam. Hari ini seperti menghadapi musuh besar. Mohon, leluhur, bantu kami. Siapa yang berani begitu? Berani menipu orang yang memeriksa Yin Yang saya? Di belakangmu. HMPH. Pendiri saya turun tangan. Lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu tahan. Ting, HMPH. Bodoh. Hanya bikin repot aku. Aku hari ini akan memukulmu sampai mati. Membunuhmu. Bodoh. Keluarga tidak berbakti. Hanya bikin repot aku. Anak durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Apakah dia salah orang? Aku akan memukulmu sampai mati, membuatku marah karena masalah ini. Kamu anak durhaka. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kalau kamu terus memukul sampai membunuh, aku akan sangat minta maaf. Ini adalah kesalahan dalam mendidik saya. Tidak menyangka keturunan saya, ternyata begitu tidak sopan. Ngomong-ngomong, Lin Xiaoyu, saya ingat, waktu guru kamu memanggil saya untuk bermain catur. Kamu masih latihan pernapasan ya? Baik. Sepertinya memang begitu. Kenapa pendiri? Aku memukulmu untuk menyelamatkan nyawamu. Kalau dia benar-benar bertindak, dia bisa mencubitmu sampai mati. Lebih mudah daripada mencubit seekor semut mati. Jangan bilang kamu dan aku naik ke atas juga cuma buang-buang waktu. Lin Xiaoyu, kalau di sini sudah tidak ada masalah, aku akan pergi dulu. Hei, tunggu, aku masih ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan langsung membawa mereka untuk bertemu dengan negara Daxia, penegakan hukum utama. Bukan. Lari begitu cepat, orang tua ini bukan mau merebut pujianku, kan? Senior, tolong berikan saya serangan sepenuh hati. Senior, tolong berikan saya serangan sepenuh hati. Tadi pasti kamu tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu. Saya ingin melihat kekuatan sejati senior. Tolong kabulkan permintaan saya. Iya, senior. Mari kita lihat. Saya juga sangat menantikan kekuatan Anda. Kak, lebih baik jangan deh. Baik. Jadi kita pergi mencari orang tua. Sepertinya hanya bisa memaksa kamu untuk bertindak. Xiao Ran. Kak Long Yi sudah marah. Kekuatan tempurnya telah melampaui batasnya. 40.000, 45.000, 50.000. Naga yang penuh kebanggaan. Apakah senior sudah hancur seperti daging cincang karena aku? Kenapa kamu begitu gigih, senior? Tolong jangan tahan diri, jangan khawatirkan aku. Kalau tidak, itu adalah bentuk ketidakhormatan terhadap semangat bela diri. Jika kamu tidak bertindak hari ini, aku akan terus mengikutimu. Jika kamu tidak bertindak hari ini, aku akan terus mengikutimu. Baik. Saudara Long Yi, kekuatan senior muncul, tapi kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Apa? Mataku sama sekali tidak dapat menangkap gerakannya. Di mana? Tubuhku tidak bisa bergerak. Apakah aku akan mati?
Xiao Ran.